لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Insyaallah untuk malam hari ini kita mengedepankan syarah dulu ya, nanti takdim di takhir. Jadi sebelumnya, afwan, anak takut salah. Ini sekarang kita akan membahas nawasib kan ya? Dalam Ustaz Sofi. Baik. Insyaallah sekarang kita akan membahas nawasib al-mudhari'. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Ini ya dari matan Ibnu Ajurrum, fannawasibu asyaratun. Jadi kemarin kan kita sudah membahas fi'il mudhari itu hukumnya marfu sampai masuk kepadanya nasib atau jazim. Nah, sekarang kita akan membahas siapakah sih yang akan atau yang dapat memansubkan fi'il mudhari'. Ibnu Ajurrum berkata, fan nawasibu asyaratun, maka yang memansubkan fi'il mudhari' itu ada 10. An, walan, wa idzan, wa kai, wa lamu kai, wa lamul juhudi, wa lamul juhudi, wa hatta, wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Ini ada 10. An, lan, idzan, kai, lamul juhud, hatta, jawabu bil fa wal waw wa au. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maka kita akan membahas judulnya nawasibul mudhari', yang memansubkan fiil-fiil yang memansubkan fiil mudhari'. Maka yang pertama, nawasibul mudhari' dibagi menjadi 3. Ma yansibu binafsihi, ma yansibu bi an mudmarah jawazan, ma yansibu bi an mudmarah wujuban. Kita akan membahas nawasibul mudhari' ini. Jadi ma yansibu bi nafsihi ini huruf-hurufnya ada an, lan, idzan, dan kai. Ma yansibu bi an mudmarah jawazan ini cuman lamu at-ta'lil atau kata mu'alif lamu kai ya, atau saya hapus lamu kai, bilangnya mu'alif lamu kai. Ma yansibu bi an mudmarah wujuban, sisanya berarti lamul juhud, hatta,
Fa'u as-sababiyah disebutnya ya. Wawul ma'iyah. Dan terakhir au. Nah, kalau kita belum mengerti, nanti kita akan jelaskan ya. Hari ini kita akan membahas ma yansibu binafsihi yang ini. Yang pertama an. An harfu nasbin wa masdarin. Apakah harfu nasbin wa masdarin? Pertama-tama harfu nasbin dia itu memansubkan. Jadi an itu memansubkan fi'il mudhari'. Yang kedua, an itu wa masdarin. Maksud masdarin itu fi'il mudhari' ini ya. Perhatikan, fi'il mudhari' dan an-nya ditakwil menjadi masdar. Kalau masih bingung, kita ambil langsung contoh. Misal, uridu an ajlisa. Uridu an ajlisa. Kita lihat uridu di sini ada fi'il dan fa'il ya, saya menginginkan. Kita lihat, perhatikan an ajlisa. Ajlisa mansub. An ajlisa mansub, mansubnya oleh an. Berarti kita bilang ajlisa mansubun bi an. Maksudnya binafsi itu ya bi-an-nya sendiri dengan hurufnya sendiri gitu ya. Ajlisa mansub. Terus ini maksud dari harfu nasbin. Wa masdarin maksud harfu nasbin dan wa masdarin maksudnya an dan ajlisa ini ditakwil menjadi masdar. Masdar dari jalasa yajlisu yaitu julus. Maka takwilnya menjadi uridu julusan. Uridu julusan. Kita lihat uridu an ajlisa. Ajlisa ini fi'il. Kemasukan an, maka maksud dari wa masdarin itu ajlisanya dengan an-nya itu ditakwil menjadi masdar. Masdar dari jalasa yajlisu yaitu julusan. Ini maksud dari wa masdarin. Jadi yang pertama fi'il mudhari itu mansub oleh an. Ajlisa fi'lun mudhari'un, ini adalah fi'il mudhari' mansubun bi an. Mansubun bi'an. Kita lihat fi'il mudhari' alladzi lam yadkhul alaihi nasibun alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Kita sudah belajar fi'il madhi, fi'il mudhari' yang belum bersambung dengan apapun dan kemasukan an, maka ciri mansubnya dengan al-fathah. Kita udah belajar. Berarti mansubun bi an wa alamatun nasbihi al-fathah. Ini contoh yang pertama ya, atau huruf yang pertama yaitu an. Yang kedua lan. Lan ialah harfu jawabin harfu nafyin
harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Pertama-tama harfu nafyin. Dia itu menafikan fiil sesudahnya. Wa nasbin, dia itu memansubkan fiil sesudahnya. Wastiqbalin, fiil lan itu kan masuk ke fiil mudhari'. Fiil mudhari' itu bisa menunjukkan hal sekarang atau istiqbal yang akan datang. Maka ketika kemasukan lan pasti menunjukkan istiqbal, tidak mungkin tidak mungkin menunjukkan al-hal sekarang ya. Kita ambil contoh. Contohnya lan nu'mina laka. Lan nu'mina laka. Lan nu'mina laka. Lan harfu nafyin. Kami tidak beriman kepadamu. Maka lan itu menafikan iman, nu'min. Kita beriman, maka kita menafikan nu'min. Ketika kita masukkan lan. Wa nasbin, dia itu memansubkan lan nu'mina. Nah, ini ciri mansubnya dengan fathah. Wastiqbalin, berarti kita tidak akan di hari-hari ke depan sampai saat ini dan hari ke depan beriman. Jadi maksudnya bukan sekarang, nanti ya, istiqbal. Itu makna harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Terus huruf yang ketiga ialah idzan. Baik, sebelum ke idzan ana sudah ini ya, sudah penuh. Silahkan kalau mau di screenshot silahkan. Baik, ana akan hapus ya. Kita masuk ke huruf yang ketiga yang yansibu binafsihi, yaitu idzan. Idzan ialah harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Harfu jawabin wa jazain. Pertama harfu jawab. Idzan itu merupakan jawaban dari suatu ungkapan atau pembicaraan. Wa jazain, dan ada timbal baliknya. Nanti kita akan belajar apa maksud dari hal ini ya. Wa nasbin, dan memansubkan. Nanti kita akan bahas secara rinci ya. Pertama-tama idzan ini bisa memansubkan fiil. Ada 3 syarat. Maksudnya laha salah satu syurutin. Yang pertama, antakuna fi sadri al-kalam. Fi sadril kalam maksudnya harus di awal pembicaraan. Kita ambil contoh langsung. Misal ada orang si A berkata, sa'ajtahidu fi duru sa'ajtahidu fi durusi. Saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran-pelajaranku. Maka si B menjawab, nah, idzan
tanjaha. Saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran-pelajaranmu. Maka si B menjawab, idzan tanjaha. Berarti kamu akan berhasil. Maka syarat pertama idzan itu fi sodril kalam, harus di awal. Jadi dengan kata lain, kalau kita bilang tanjah dulu terus idzan, tanjahnya itu tidak akan mansub. Maka yang bukan maksudnya, jadi kalau dibalik tanjahu idzan. Idzan ini tidak memansubkan. Ya mau mansubin gimana? Enggak ada fiil sesudahnya, ada juga fiil sebelumnya. Seperti itu. Terus syarat yang kedua untuk idzan ialah al-mudhari', maksudnya fiil mudhari' al-waqi'i ba'daha dalan ala al-istiqbal. Jadi fiil mudhari' yang sesudahnya harus menunjukkan kepada waktu yang akan datang. Dengan kata lain, kalau ada fiil mudhari' terletak setelah idzan tetapi menunjukkan waktu sekarang, maka fiilnya itu tidak mansub. Tidak mansub. Contohnya, misal ada si A berbicara, ra'aitu al-ustadz. Ra'aitul ustadz. Maka si B menjawab, si B asalnya tidak mengiyahkan perkataan si A ini. Dengan kata lain, si B ini belum melihat ustadz. Maka dia belum membenarkan perkataan si A. Saya melihat ustadz katanya. Tapi si B belum melihat. Tetapi setelah 5 menit kemudian dia melihat ustadz. Maka dia berbicara, idzan tasduqu. Maka dari itu kamu telah benar. Kita lihat, tasduqu, kamu benar. Ketika si B mengucapkan tasduqu, membenarkan apa yang diucapkan si A, apakah untuk besok, apakah untuk 2 hari kemudian, apakah untuk nanti? Tidak. Si B membenarkannya itu ketika waktu dia melihat ustadz dan mengucapkan kata ini, idzan tasduqu. Tasduqu ini membenarkan untuk waktu al-hal, waktu sekarang, ya. Maka fiilnya itu tidak mansub karena tidak menunjukkan al-istiqbal. Itu untuk idzan. Syarat yang terakhir, syarat yang terakhir ialah alla yafsila baina idzan wa al-mudhari' fasilun ghaira al-qasam au an-nida au la nafiyah. Jadi yang ketiga ialah jangan dipisah antara idzan dan mudhari itu dengan pemisah, kecuali
yang memisahkan itu qasam, nida atau la nafiyah boleh. Jadi misalkan ketika si A berbicara ra'aitul ustaz, idzan bla 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 sa'ajtahidu fi durusi misalkan. Maka idzan ana apa gitu ya, bicara apa terus di akhir tanjah, nggak bisa, harus tanjahu karena difasil dengan ucapan yang lain. Maka kalau dipisah tetapi dipisahnya oleh qasam, maka boleh, atau nida boleh, atau la nafiyah. Kita ambil contoh, misalkan sa'ajtahidu fi durusi kata si A, maka si B menjawab idzan wallahi katanya tanjaha gitu ya, tanjaha. Atau dengan nida, idzan sa'ajtahidu fi durusi, idzan ya misalkan namanya Zaid, idzan ya Zaidu tanjaha gitu. Dengan nida ini ya, atau dengan qasam, atau dengan la nafiyah, sa'ajtahidu fi durusi misalkan idzan afwan idzan la yakhiba sa'yuka. Maka tidak sia-sia cita-citamu dan mengecewakan. Idzan la yakhiba oleh nafiyah, la nafiyah, yakhiba mansub dengan idzan yang difasil oleh la, maka boleh. Inilah 3 syarat untuk idzan. Jadi yang pertama harfu jawabin merupakan jawab, wa jazain dan timbal balik. Maksud timbal balik itu kalau di sini sa'ajtahidu fi durusi, kalau ijtihad bersungguh-sungguh dalam belajar, maka imbalannya itu najah, keberhasilan, seperti itulah ya. Wa nasbin memansubkan. Maka ini idzan merupakan huruf yang nasibu binafsihi, fi'il mudhari'nya mansub dengan idzan itu sendiri. Jadi idzan tanjaha, kita bilang tanjaha i'rabnya gimana? Pertama dia itu adalah fi'lun mudhari'un. Baik. Apakah dia mansub, marfu, majrur? Mansub. Kenapa? Karena kemasukan idzan. Berarti fi'lun mudhari'un mansubun. Oleh siapa mansubnya? Oleh idzan itu sendiri. Kenapa? Karena ini masuk ke kategori yang sibuk binafsihi. Jadi fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Baik. Kita lihat kategori tanjah. Tanjah ini adalah fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Kalau kita lihat ke bagan, ketika alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un kemasukan nasib, di sini contohnya idzan, maka cirinya itu pasti dengan fathah. Fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Wa alamatu, dan ciri nasbihi, mansubnya, wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, beres. Disinilah terakhir samrah atau buah dari kita mempelajari ilmu nahwu, bisa mengi'rab seperti ini dengan perjalanan yang sudah kita lewati kemarin. Inilah pembahasan huruf ketiga yang yansibu binafsihi minan nawasib. Silahkan di di screenshot ya. Baik. Kalau sudah, nah hapus. Kita akan membahas huruf terakhir alladzi yansibu binafsihi ya. Yang terakhir ialah kai. Kai ini sama ya dengan an. Harfu nasbin wa masdarin. Berarti sama, memansubkan
Wa masdarin maksudnya kai dan fiil sesudahnya ditakwil menjadi masdar. Akan tetapi kai ini syartuha ini ya, dia itu mempunyai syarat an tataqaddamaha lamut ta'lil. Apa itu lamut ta'lil? Lam yang ada untuk menerangkan sebab akibat. Nanti kita akan belajar. An tataqaddamaha lamut ta'lil, harus didahului oleh lam ta'lil. Lamut ta'lilnya itu bisa lafzon, bisa kelihatan, au takdiron. Jadi sekali lagi harus didahului oleh lamut ta'lil, lafzon. Kita ambil contoh. Contohnya misal zahabtu ilal masjidi likai aqra'a al-Qur'an. Saya pergi ke masjid likai, untuk membaca Al-Qur'an. Liaqra. Liaqra, aqra ini ya mansub oleh kai. Kenapa mansub oleh kai? Karena syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Harus didahului oleh lamut ta'lil. Kenapa saya pergi ke masjid? Sebabnya agar supaya saya membaca Al-Quran. Jadi lam ini menerangkan kenapa saya pergi ke masjid. Ini yang dimaksud lamut ta'lil. Ini contoh lamut ta'lilnya yang ada lafzon, ya, kelihatan. Atau takdiron. Takdiron dikira-kira adalah kai. Contohnya zahabtu ilal masjidi kai aqra'a al-Qur'an. Saya pergi ke masjid kai aqra' al-Qur'an. Ini itu takdirnya itu likai, sama seperti yang di atas. Tetapi lamnya itu takdiron, dikira-kira ada di situ gitu. Ini contoh yang takdiron, di sini dikira-kira ada lam, ya. Terus dia juga harfu wa masdarin. Sama ya, maksud wa masdarin. Kai wa ma ba'daha fi ta'wilil masdar. Jadi dua-duanya ini kalau kita takwil menjadi zahabtu ilal masjidi aqra'a, qara'a yaqra'u, apa masdarnya? Qira'ah. Berarti ada lam taklil kan di sini, kita tulis dulu lam. Li kai kan, kai da wa ma ba'da fi ta'wilil masdar, kai dan setelahnya ditakwil menjadi masdar, jadi li qiraati. Nah, sekarang qiraati apa? Al-Qur'ani. Nah, seperti itu. Jadi kai dan fi'il sesudahnya ditakwil menjadi masdar. Tinggal ada sisa lamnya. Jadi zahabtu ilal masjidi li qiraatil Qur'ani, seperti itu. Jadi ini ketika syaratnya terpenuhi, yaitu didahului oleh lamut ta'lil. Sekarang bagaimana kalau tidak ta'lil sama sekali? Tidak ada lafzon, tidak ada sama sekali.
Dan takdiron, kita juga tidak mau mengkira-kira atau mengira-ngira di situ tuh ada lamu ta'lil. Kita bilang nggak ada lamu ta'lil. Contohnya sama. Misal wa in lam. Ini ya, perhatikan, wa in lam tataqaddamaha lamu ta'lil la lafzon wala taqdiron fakai maka kai itu berubah. Fakai harfu ta'lil wajarrin. Maka kalau kita tidak mengkira-kira di situ tuh ada lamu ta'lil, tidak mengira-ngira takdiron atau lafzon, emang nggak ada, maka kai itu menjadi harfu ta'lil, pengganti dari lamu ta'lil yang nggak ada. Wajarrin maksudnya memajrurkan seperti lamu kayak tadi likiroati, dia juga memajrurkan. Jadi kalau tidak ada lamu ta'lil lafdhon la lafdhon la takdiran, maka kai itu menggantikan posisi lamu ta'lil. Terus gimana dong? Kalau kai menjadi harfu ta'lil wajarin, siapa dong yang memansubkan fiilnya? Wal fi'lu mansubun bi'an mudmarah wujuban. Maka fiilnya itu menjadi mansub oleh an mudmarah yang tersembunyi wujuban, secara wajib. Maksudnya tidak boleh dia menjadi zahir. Kita langsung ambil contoh biar lebih jelas. Kita ambil contoh yang sama tetapi beda takdir atau beda kira-kira ya. Zahabtu ilal masjidi. Maka di sini langsung kae aqra'a al-Qur'ana. Kalau kita perhatikan sebelumnya, maka tartibnya itu harfu ta'lil ya. Harus ada harfu ta'lil, terus nasib yang memansubkan, terus al-fi'il. Kalau di sini contoh yang di atas nih ya, harfu ta'lilnya ada lam, li, nasibnya ada kae, fiilnya aqro'a, gitu ya. Harfu ta'lil, nasib, al-fi'il. Kalau kita lihat yang kedua ini ya, ketika tidak ada lamu ta'lil, maka si kae-nya itu yang menjadi harfu ta'lil, pengganti lam ta'lil yang di contoh pertama. Terus sesudah harfu ta'lil sama nasib, harus ada yang memansubkan fiilnya. Siapa? Di sini yang memansubkan fiilnya ialah an. Tetapi an-nya itu mudmarah wujuban, tersembunyi secara wajib. Jadi nggak bisa kita bilang zahabtu ilal masjidi kai an aqro'a, tidak bisa, tetap aja an aqro'a. Tetapi kalau dari segi i'rab nanti berbeda. Kalau yang ini aqro'anya itu mansub oleh siapa? Oleh nasib di sini yaitu an. Kalau di contoh yang ini ya, yang ini nih, atau yang ini yang pertama, aqro'anya ini mansub oleh siapa? Oleh kae, bukan oleh an seperti ini. Maka berbeda ya takdirnya ketika tidak mengkira-kira mentakdir
lamu kae sebelum kae gitu. Maka sama urutannya, harfu ta'lil, nasib, terus al-fi'il. Di sini al-fi'ilnya apa? Aqra'a. Begitu. Ini 4 huruf dari nawasib yang memansubkan fi'il mudhari'. Ini al-qismul awal ya, yang yansibu binafsihi, maksudnya fi'il mudhari itu bakalan mansubun bi'an, mansubun bilan, mansubun bi'izan, mansubun bikai gitu. Jadi dengan 4 huruf ini mansubnya. Ini al-qismu al-awwal. Baru pembagian pertama. Kita lanjut ke pembagian kedua, al-qismu ats-tsani. Silahkan yang perlu di screenshot ya. Baik, ana hapus. Baik. Sekarang al-qismu ats-tsalis. Al-qismu ats-tsani, yaitu mayansibu, mansubnya itu bukan dengan dia sendiri, tapi mayansibu bi'an mudmarah jawazan. Jawazan itu boleh. Jadi an-nya itu, fi'ilnya itu mansub oleh an yang tersembunyi, dan sembunyinya itu boleh. Maksudnya boleh kita enggak sebutkan, boleh kita sebutkan ya. Atau hurufnya itu kalau di sini mu'alif bilang lamu kai ya. Lamu kai, kenapa disebut lamu kai? Karena sama ya maknanya dengan taklil. Maksudnya ini sebenarnya namanya itu lamu taklil, yang menerangkan sebab. Tetapi mu'alif menyebutnya lamu kai. Kenapa enggak menyebutkan lamu ta'lil? Karena kai dan ta'lil ini sama ya. Tujuannya itu menunjukkan ta'lil, maka disebut kai. Jadi kai dan lamu ta'lil ini sama, menunjukkan ta'lil, itu intinya. Maka menyebutkan lamu ta'lil. Kan tetapi namanya itu lamu ta'lil. Maka contohnya ialah misal liyu'adziballahu al-munafiqina liyu'adziballahu, ini disebutnya lamu ta'lil. Maka yu'adziba fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari ya, hukumnya mansub marfu majzum. Mansubun. Mansub oleh siapa? Oleh an mudmarah jawazan, bukan dengan lamu ta'lil. Kenapa? Ini kisim kedua, mayansibu bi an mudmarah jawazan. Maka fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah jawazan ba'da lamit ta'lil. Jadi fi'il mudhari ini mansub oleh an yang terletak setelah yang terletak setelah lamut ta'lil ya. Jadi mudmarahnya itu jawazan. Dengan kata lain, takdir kalamnya itu seperti ini. Li'an yu'adziba Allahu al-munafiqina. Maka takdirnya itu seperti ini, yu'adziba, mansub oleh an yang terletak setelah lamu kai. Terus
Bi an mudmarah jawazan maksudnya gimana? Maksudnya kita boleh bilang liyu'adziballahu al-munafiqin atau di ghairil Quran li an yu'adziballahu al-munafiqin. Boleh. Berbeda dengan an mudmarah wujuban seperti yang tadi. Misalkan zahabtu ilal madrasati kai'an aqra, nggak bisa. Annya di situ mudmarah wujuban. Jadi harus kita bilang zahabtu ilal masjidi kai aqra al-Qur'ana. Itu maksud dari jawazan dan wujuban. Jadi anak ulangi lagi. Nawasibul mudhari' ialah yang memansubkan fi'il mudhari itu siapa saja? Ada 10. Maka yang 10 tadi dibagi menjadi 3. Ma yansibu bi nafsihi, ma yansibu bi an mudmarah jawazan, yang terakhir ma yansibu bi an mudmarah wujuban. Adapun al-qismu al-awwal an lan idzan kai ya. Jadi mansubun fi'il mudhari mansubun bi an, mansubun bilan, mansubun bi idzan, mansubun bi kai, dengan syarat-syaratnya. Kalau yang al-qismu kedua ini, maka fi'il mudhari'nya itu kita bilang mansubun bi an mudmarah wujuba jawazan. Apa saja hurufnya? Yaitu lamut ta'lil, contohnya liyu'adziballahul munafiqina. Yu'adziba fi'il mudhari' mansub oleh an mudmarah yang terletak setelah lam. Jadi takdirnya itu li an yu'adziballahul munafiqin. Baik. Ana rasa cukup ya untuk syarah kali ini, malam ini, dikarenakan pembahasannya mungkin agak sedikit sedikit naik level dari yang biasanya ya nawasib itu. Baik, sebelum ana cukupkan, silahkan mungkin ada yang bertanya. Untuk sesi ini silahkan ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada, mungkin ana cukupkan untuk syarah malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetapi sebelum ditutup ya, silahkan bagi ustazah yang mau takdim untuk minggu kemarin, silahkan.